Tes. Tes. Ada. Cuma suaranya aja. Masuk sudah? Kedengaran? Oke. Ya. Ya. Silahkan di absen dulu Bu Hana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 9A sampai dengan kelas 9H. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Fitri Amalia, Hadir, Bu. 9G, Nafa 9H. Bu. Suaranya mana Neng di itu Neng? Hadir, Nafa? Bu. Ya. Inayah Destriani 9H. Hadir, Bu. Ya, Risma Agustina. Hadir, Bu. Rizka 9H. Hadir, Bu. Siva Salsabila 9A. Siva? Hadir, Bu. Ya. Alia Dika 9H. Ya. Alfia Puspita 9D. Hadir, Bu. Ya, bagus. Alfa Rezi Gibran 9H. Hadir, Bu. Ya. Jose Slamet 9B. Ya. Intan Fadia. Kelas berapa Bu? 9. Hadir, Bu. Neng, videonya diaktifkan ya. Nggak usah malu-malu ya. Izar Fadilah. Hadir, Bu. 9C. Ya. Gandis Afian 9A. Gandis. Endah Suryati 9A. Endah. Suaranya diaktifkan nak. Ya. Nada Sabira. Oh, belum aktif ya. Elgiza 9B. Intan Fadia 9F. Nada 9F. Bu Hana, terima kasih. Semoga masih ada yang menyusul ya. Iya, nanti di absen kembali karena sekarang sudah memasuki pukul 10.15, berarti pembelajaran lewat jarak jauh di SMP Negeri 16 kita mulai ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anakku dari kelas 9A sampai 9H. Ya, dimanapun kalian berada ya, baik di rumah orang tua, di rumah nenek ya, selamat bergabung dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mempersiapkan alat PJJ jarak jauh lewat Zoom ini. Akhirnya SMP Negeri 16 bisa melaksanakan seperti yang ada di televisi ya, di Cirebon TV. Nah, inilah bukti bahwa SMP Negeri 16 bisa bersaing dengan SMP yang lain ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendukung acara ini. Anak-anak kembali ke Ibu ya.
pembelajaran untuk bahasa Indonesia hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, jadwal untuk bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 ya. Tentunya ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kelas 9. Kelas 9 atau kelas semuanya ya, ada jadwalnya masing-masing. Iya, betul. Dan perlu informasi sedikit Ibu ya sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ada melalui GCR ya. Ya, Ada Google melalui Classroom. WA ya Bu Hana. Ya. Dan sekarang ditambah Zoom meeting. Zoom meeting tingkat sekolah ya, guru Ya. mapel. Dan juga setiap sore ada dari PJJ Cirebon TV bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota tentunya ya. Cirebon. Nah, sekarang hari ini Ibu akan mempelajari atau akan mengarahkan materi bahasa Indonesia di awal semester 2 Tentang apa itu yaitu Haji Sri? ya, Tentang apa? tentang menyajikan diskusi, teks Ya, diskusi Bu Hana. menyajikan teks Teks diskusi. diskusi ya. Sudah menyiapkan alat buku, Alat tulisnya. ya. Kalian mencatat hal-hal yang penting, nanti di akhir pembelajaran akan Ibu berikan evaluasinya. Ya, jadi Ibu harapkan kalian siapkan alat tulis, kalian catat hal-hal yang pentingnya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Pada lemes ya? Paham tidak? Semangat enggak nih kelas 9? Semangat, Bu. Semangat. Nah, kita masuk ke iya. Terima kasih, Bapak. Baik, anak-anak sudah dipangkan ya, ditulis di situ ada menyajikan teks diskusi. Ditampilkan oleh Ibu gurumu, ya. Ibu sendiri didampingi oleh Ibu Farhana yang tidak lain yaitu guru kita, ya. Tampilannya besar, cantik lagi pula ya. Nah, sekarang yaitu menyusun teks diskusi. Materi untuk kelas 9 semester 2 di awal semester ini ya. Nah, Ibu Hana Ya, menyajikan teks diskusi. Ibu Hana pernah lihat diskusi? Coba anak-anak ya. Apakah kalian pernah melihat teks diskusi? Atau kalian pernah melakukan sebuah diskusi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Coba Pernah. Risma. Risma, pernahkah Risma melakukan diskusi? Pernah. Pernah. Apa sih diskusi itu? Diskusi adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, Iya. itu adalah pengertian dari diskusi. Nah, Ibu mau bertanya, Risma, diskusinya itu dalam bentuk seperti apa? Berdiskusi dengan teman atau bagaimana? Ya, biasanya diskusi dengan teman tentang kayak semacam kerja kelompok. Oh, contohnya bekerja kelompok ya? Iya. Nah, itu Risma melakukan sebuah diskusi, apakah nanti ada penyelesaian masalahnya atau tidak? Pasti ada. Ada ya, karena tadi Ibu mendengar Risma menyebutkan pengertian diskusi itu menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Lanjut. Ya, terima kasih Ananda Risma ya yang sudah menjawab pengertian diskusi. Nah, sekarang yaitu kita akan mempelajarinya teks diskusi. Ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, tujuan pembelajaran ini kalian harus mengetahui dulu ya, bahwa pembelajaran ini bertujuan yaitu satu, peserta didik dapat memahami fungsi teks diskusi. Ya. Yang kedua Bu Hana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa argumen pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Ya, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan isi gagasan, pendapat, argumen, ya. Argumennya mendukung dan yang kontra ya. Argumen yang mendukung yaitu yang kontra. Serta solusi permasalahan aktual diskusi. Argumen ini ada dua.
Ya, argumen argumen yang pro, pro dan argumen kontra. kontra. Bagaimana cirinya yang pro, Bu Hana? Argumen pro itu argumen yang mendukung, ya. Sedangkan argumen yang kontra itu argumen yang menentang. Nah, Ya. dalam sebuah diskusi, ya, pasti ada argumen pro dan argumen kontra. Ya. Paham ya anak-anak ya? Itu tadi tujuan ya, tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pengertian. Ya. Definisi atau pengertian. Teks diskusi merupakan sebuah teks berisi tentang wacana yang membahas satu permasalahan, ya. Juga teks diskusi membahas sebuah isu atau masalah, ya, isu itu ya, permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen mendukung, ya, pendukung atau yang biasa trennya pro, ya. Pro. Ya, dan argumen penentang yang biasa kalian kenal dengan kontra. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pengertian teks diskusi. Ada pertanyaan tidak? Paham semua? Paham. Ya, bagus. Kita lanjut ya Bu Haji Sri ya. Boleh, Bu Hana. Nah, di dalam informasi teks diskusi, ya, sebelum kalian menemukan informasi dalam teks diskusi, kalian dapat melakukan caranya. Antara lain, kalian lihat, ya, yang pertama kalian membaca teks dengan jeli, ya, membaca teks dengan jeli. Berarti kalian harus apa nih? Pahami juga, ya kan? Tidak hanya membaca dengan teliti. Biasanya kalian itu dalam membaca itu malas, ya. Kalau tidak, yang pernah Ibu temukan, kebanyakan anak-anak itu membacanya hanya awal dan akhirnya saja, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, caranya ya, menentukan pokok-pokok pikiran dalam teks. Apa sih pokok-pokok pikiran itu? Ada yang tahu? Pokok-pokok pikiran. Bu Haji Sri. Pokok pikiran itu, ya, setiap teks pasti ada paragraf, ya. Nah, paragraf-paragraf tersebut pasti ada pokok pikirannya. Bisa diambil dari awal kalimat, pokok pikirannya, dan ada yang akhir kalimat. Ya, kita lanjut ya. Cara yang ketiga yaitu menyajikan informasi yang terdapat dalam teks. Ya, tentunya kita harus menyajikan terlebih dahulu nih informasi apa yang akan kita bahas nanti di dalam diskusi itu. Ya, ada pertanyaan mengenai informasi dalam teks diskusi? Iya, kalau begitu kita masuk berikutnya ya, materi berikutnya, yaitu ciri-ciri teks diskusi. Apa itu Bu Hana ciri-cirinya? Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, strukturnya itu terdiri atas isu,
atau yang biasa kalian ketahui masalah ya, isu itu ya. Yang kedua argumen mendukung ya, atau apa tadi argumen mendukung itu? Coba Ibu mau tahu. Pro. Argumen Pro ya. Argumen mendukung pro ya. Argumen menentang. Menentang berarti kebalikannya ya. Menentang itu apa? Kontra. Kontra ya. Dan simpulan. Itu adalah ciri teks diskusi yang pertama. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Jelas ya. Memuat informasi yang bersifat informatif, memberikan sebuah informasi dan memberikan sebuah argumentatif pendapat. Ya. Ciri yang ketiga yaitu ciri kebahasaan teks diskusi biasanya menggunakan kata hubung yang bermakna perlawanan. Ya. Di situ ada kata hubungnya tetapi, sedangkan dan sebagainya. Tetapi, sedangkan, ya. Wajib barangkali ada yang mau ditambahkan. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Lanjut ya, materi berikutnya. Di sini ada fungsi dari teks diskusi. Nah, kalian perhatikan ya pada layarnya. Nah, di sini fungsi teks diskusi. Yang pertama apa Bu Haji? Ya. Pertama, teks diskusi berfungsi dapat menahan ya rasa ego yang ada dalam diri kita. Coba rasa ego yang terdapat ya dalam diri kita ya, rasa egonya ada apa ya. Nah, ini untuk bisa menahan nantinya ya kalau misalnya memahami ya. Karena di sini juga saling menghargai pendapat orang lain fungsinya tuh ya. Ya, sangat dibutuhkan. Iya. Jadi kita dalam sebuah diskusi tidak boleh kalau kata lainnya menang sendiri gitu ya, Bu Haji ya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, baik itu diterima atau tidak. Nanti kita ada solusinya. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan ya. Ya, dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan. Ya, itu salah satu juga tujuan diadakan sebuah diskusi ya Bu Haji ya. Karena kita akan menyelesaikan masalah gitu ya. Betul Bu Hana. Fungsi yang keempat yaitu yang ketiga, maaf, dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya seperti ini, dapat mempererat hubungannya. Nah, contohnya kalian belajar tatap muka, Ibu memberikan sebuah tugas kelompok. Nah, biasanya itu kan kalian memilih kelompok sendiri, ya, geng-gengan gitu. Saya nggak mau Bu kelompoknya dengan yang itu, saya maunya dengan geng saya gitu ya. Makanya di sini Ibu selalu membagi kelompok ya, membagi rata kelompok agar tujuannya itu kalian mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, Bu. Ya, tuh. Lanjut, fungsi yang keempat. Belajar untuk memahami karakter. Nah, di sini nih. Ya, nanti ada kaitannya dengan fungsi yang ke-1 ya. Kenapa sih memahami karakter? Kalian harus mengenal karakter teman kalian ya. Nih, kalian tahu misalnya, waduh, teman saya yang itu kalau cara berbicaranya saja sudah keras nih, pasti nanti dalam diskusi dia suaranya dengan nada yang marah gitu kan. Itu maksudnya ya. Selanjutnya fungsi yang kelima, menambah wawasan. Ya, betul Bu Hana. Nah, menambah wawasan. Kenapa sih
Dalam sebuah diskusi itu fungsinya menambah wawasan. Siapa yang tahu? Elsa 9A? Elsa Iya, Bu. bisa jawab? Kenapa sih menambah wawasan? Fungsi teks diskusi itu? Karena kan saling bertukar pendapat. Jadi tuh kayak Ya, karena saling tukar pendapat gitu maksudnya. Iya. Dan kita Jadi saling tahu. saling tahu, mendapatkan informasi ya. Iya. Ya, mendapatkan informasi dari teman yang lain. Ya. Lanjut, fungsi berikutnya bertukar ilmu ya. Sama ya, bertukar ilmu. Dan fungsi yang terakhir dapat berbicara di depan orang lain dengan baik. Ya. Harus sopan santun, etika, sampai penyusunan kalimat ya, antar merangkai kata-kata. Maksudnya seperti ini. Dapat berbicara di depan orang lain dengan baik. Ya. Nah, dalam sebuah diskusi ya, kalian berbicaranya harus dengan yang baik, harus sopan santun. Etika kalian saat menyampaikan informasi ya, biasanya anak-anak itu dengan egonya, oh saya nggak setuju Bu, ya saya tidak setuju Bu. Itu harus baik. Contohnya bagaimana? Dengan penyampaian secara baik itu seperti apa? Ibu sudah ajarkan bagaimana dalam sebuah diskusi kalian mengangkat tangan ya. Nah, lalu perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Gitu kan? Nah, berbicaranya bagaimana? Harus sopan. Ya, harus sopan. Etika, tingkah laku kita dalam sebuah diskusi ya. Harus bisa menjaga ya etika kita, jangan sampai orang yang melihat ya, ih kok itu begitu gitu ya. Sampai penyusunan kalimat. Nah, kalimatnya harus tertata. Nah, fungsi teks diskusi ada pertanyaan tidak? Nabila? Sikap Bu. Paham ya? Iya Bu. Paham. Kita lanjut ya Bu Haji Sri. Oh gitu, evaluasi. Sebelum evaluasi ya, masih Ibu menunggu, barangkali ada yang belum jelas? Jelas Bu. Jelas? Jelas Bu. Oke, kalau jelas semua ya. Oh, paragraf. Ya, coba lihat ya. Di layar HP atau di layar laptop kalian ada tulisan paragrafnya? Ada Bu. Ya, ada ya. Ada, Bu. Nah, Ada. coba Nabila, kalau kelihatan Ibu pengen dengar suara Nabila, baca boleh? Silahkan Nabila untuk paragrafnya. Di mic-nya di itu dulu. Suaranya Nabila. Dibuka dulu Nak. Di-unmute dulu Nak. Iya Bu. Silakan. Ya. Siap ya. Jelas tidak? Tadi yang mana soalnya Bu? Tadi suaranya patah-patah. Oh, patah-patah ya suaranya. Baik kalau begitu ya. Ada yang lain barangkali tidak patah-patah suaranya? Kayak goyangan patah-patah ya Bu Haji ya. Panji, Waduh, kayaknya Panji Panji ini. kemarin juga ngajinya enak ya Panji. Coba Panji baca paragraf yang pertama ya Panji. Ya Bu. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar,
Ya. Kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Iya, terima kasih Panji. Ini salah satu teks diskusi ya. Mengapa Ibu tidak menulis di situ contoh teks diskusi ya? Karena di sini hanya satu paragraf. Sengaja Ibu membuat supaya kalian bertanya-tanya. Ya. Di sini Bu Hana ada satu paragraf menyatakan bahwa ya, di seluruh dunia terutama kota besar kini semakin gemuk ya, dan apa? Semakin diperburuk. Iya, Semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. ya. Menurutmu anak kelas 9 semuanya yang ikut Zoom coba perhatikan. Setuju tidak? Ya, mendukung tidak dengan paragraf yang kalian atau yang tadi Panji bacakan? Setuju. Ya, setuju. Setuju tidak? Mendukung berarti. Nah, kalau yang mendukung begini Bu Hana berarti apa Bu Hana? Yang mendukung itu berarti pro. Ya, berarti pro di teks ini ya. Mendukung ya. Nah, adakah yang tidak mendukung pada teks ini? Paragraf ini ada tidak kelas 9? Ada nggak yang menurut kalian itu menentang, tidak Ya, setuju? Yang tidak setuju, yang menentang ya. Menentang, ya menentang. Menentang ya. Cara terbaik Apa? adalah Siapa? Randy? Seno. Seno? Aduh, Iya, Seno kayaknya ini ya. tambah Tidak setuju karena Seno gendut ya Seno. Iya ya. bukan Seno. gendut Bu Haji, Oh, iya. berisi. Berisi ya, berisi ya. Nah, berarti Seno tidak setuju ya, tidak mendukung ya. Disebutnya apa Bu Hana? Kalau yang tidak mendukung itu adalah menentang ya, Ya. kontra. Kontra. Baik ya. Nah, inilah salah satu contoh tes diskusi. Tes diskusi ya. Nah, Ya. tugas kalian ini ada 1, 2, 3, 4 ya Bu Hana. Ya. Evaluasinya. Yang pertama, Tentukan pokok pikiran paragraf tersebut. Coba Iya, siapa yang mau menjawab pertanyaan sudah siap nomor ya, Bu Hana? 1? Pokok pikiran paragraf tersebut. Sebutkan namanya dulu ya, pintar. saya Bu, Siapa? Nafa 9H. Ya, Oke, Nafa silakan. 9H. Coba jawab. Pokok pikiran paragraf tersebut yaitu cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Mengatasi gimana? Anak-anak yang bertambah gemuk. Anak-anak yang bertambah gemuk. Gemuk. Aduh, kalau membahas gemuk, Ibu Hana Betul ini ya. Bu Hana ya. Dia coba cara mengatasi. Ya, cara mengatasi anak-anak yang semakin gemuk. Ya, itu. Pertanyaan nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan teks diskusi? Coba Saya, Bu. siapa? Siapa? Diva, Bu. Panji. Diva, Panji. Bu. Diva. Diva, Bu. 9B selain Jose siapa lagi ya? Elgiza, tadi ada Elgiza Bu Haji. Inaya ada tidak? 9B. Iya, Ada rahasia, Bu. udah ada ya. Diva itu Diva Aida ya, ada Diva ya. 9D ya. Tiga fungsi teks diskusi. Oke. Berarti iya. Yang mau jawab silahkan bersuara. Sebutkan nama dulu. Sebutkan namanya. Panji Diva, Bu. dari Diva, kelas Bu. 9D. Panji Bu Haji. Panji. Silahkan Panji.
Yang disebut dengan teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Iya, barangkali diperjelas lagi Jaldi. Ada Jaldi tadi ya? Kelihatan Jaldi, coba diperjelas lagi tadi. Bentar, Bu. Teks diskusi. Ya. Teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Iya. Permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Iya. Ada lagi yang mau bersuara lagi untuk menjawab nomor 2? 9 apa? Silakan bersuara. Alisa, Sabrina 9E. Alisa? Enggak, Bu. Udah. Enggak. Soal nomor 3 aja, Bu. Siti Hamidah 9C. Ananda Farah 9E. Rizal 9F. Diva 9D. Ayo, kalian boleh mengungkapkan pendapat kalian ya. Tidak harus sesuai dengan yang Ibu berikan tadi. Ya, Bu, saya berpendapat nih, Bu. Teks diskusi menurut saya bla 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 seperti ini. Silahkan, mangga. Pastinya kalian juga kan sudah pernah melakukan diskusi ya, diskusi kelompok gitu kan di sekolah, apalagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ayo siapa lagi yang Saya, Bu. mau? Siapa? Saya, Sebutkan Bu. namanya, pinter. Seno, Bu. Seno. Oh, Brahmanto Iya. Seno Ya, 9E. silakan Seno. Ya, silakan Seno. Menurut Seno, yang Ya. dimaksud dengan teks diskusi itu adalah teks di mana pendapat setiap orang diterima dan juga didiskusikan untuk mendapatkan mufakat atau keputusan yang sudah bulat untuk melakukan sesuatu. Ya, sudah Seno? Iya, itu juga boleh Seno. Bagus. Kita berarti mufakat ya, Bu Iya. Haji Sri ya? Kan mengambil mufakat ya Seno ya. 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 Sama saja dengan solusinya ya Seno ya. Iya, Bu. Rasya Nur Gaida 9B. Lah, itu suaranya langsung dimatikan, Bu Haji. Enggak, Bu, ini Diva Aida 9D. 9C, Bu Hana. Oh, 9C, maaf. Aduh, maaf ya. Enggak apa-apa. Iya, Diva Aida 9C. Halo. Ya Diva, suaranya. Suaranya dibuka dulu, Nak. Diva mana Diva? Ya, mungkin Bu Hana cukup untuk nomor 2 nomor ya. 2 ya. Kita masuk ke nomor 3 Bu Hana. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 3 fungsi teks diskusi. Siapa yang mau menjawab? Alfia, Bu. Elsa, Bu. Inaya, Bu. Elsa, Bu. Boleh. Ibu sangat senang ya kalian beramai-ramai untuk Elsa. ya. Inaya, Bu. Elsa, Bu. Inayahnya 9H apa 9B nih? 9H. Oh, 9H. Ada 2 ya Inayah tuh. Inayah 9H dengan Inayah 9B. Coba Inayah 9H. Dapat menahan rasa ego yang ada dalam diri. Belajar untuk memahami karakter sama menambah wawasan. Apa lagi, Neng? Terus bertukar ilmu. Terus dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Suruh saya. Ya. Ada lagi yang mau menjawab nomor 3? 3 fungsi teks diskusi. Bu. Saling menghargai Siapa pendapat tuh? orang lain. Siapa? Bagus. Panji. Jaldi, Bu, Jaldi. Zaldi. Aduh, Zaldi ini Bu Haji Sri Zaldi mau menjawab.
Apa Zaldi? Zaldi? Geografi apa ya, Kak? Fungsi dari teks diskusi itu dapat berbicara di depan orang lain dengan baik, mulai dari sopan santun, etika, sampai penyusunan kalimat atau dalam merangkai kata-kata. Terus apa lagi? 3 ya? Belajar untuk memahami karakter. Terus sama dapat menahan rasa ego yang ada dalam diri sendiri. Menahan rasa ego ya. Zaldi pernah mengalami dalam sebuah diskusi menahan ego atau tidak, Zaldi? Ya iya kan, kayak misalnya pendapat orang lain juga kan berbeda, jadi harus nerima juga. Ya berarti tidak pernah ya, harus melawan ya, tidak boleh egois gitu ya? Iya Bu. Ya bagus. Iya Bu. Masih ada yang belum? Yang mau menjawab nomor 3? Saya Bu. Siapa? Panji. Ya boleh Panji. Panji lagi Panji ya. 9D. Berkibar Panji ya 9D ya. Sampai Ibu salah nyebutin Diva 9D. Ya silakan Panji. Menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan. Ya. Belajar memahami karakter, dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Iya. Coba Siva, mana suaranya Siva 9A? Ditambah lagi Siva, yang belumnya apa Siva? Sudah semua, Bu. Sudah semua. Kalau sudah semua diulangin lagi dong. Ayo, apa lagi Siva? Dapat menahan Ya, suara Siva, Ibu mau dengar rasa suara ego yang Siva. ada dalam diri. Dapat menyelesaikan masalah yang sedang. Iya. Dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Iya. Iya, terima kasih. Sekarang masuk ke soal nomor 4 ya. Sebutkan cara menemukan informasi dalam teks diskusi. Sebutkan caranya ya. Elsa, Bu. Ya, siapa yang jawab yang belum? Nih yang belum, sebentar Ibu lihat dulu ya. Stefani. Iya, Halo Stefani, 9B. Apa kabar Stefani? Tambah cantik saja. Ayo silahkan buka mic suaranya di HP-nya. Ya. Ya, dengar Ibu pengen dengar suara. Coba Stefani, bagaimana Stefani? Udah. Itu Stefani di atas. Ya, siap Stefani, silahkan. Stefani, halo. Ya, coba jawab ya. Cara menemukan informasi dalam teks diskusi. Tadi kalau tidak salah ada berapa itu anak-anak? 3 Bu. Ada 3. Pinter. Stefani, satu saja Stefani, sok. Jaringannya Bu Haji Sri, Stefaninya, iya. Kita yang lain Kalau saja ya. begitu Elsa, silahkan tadi ditanya Saya lagi aja, Bu Bu. Hana. Elsa, apa? Amel 9G. Membaca teks dengan jeli. Membaca teks dengan Jeli. ya. Coba Ibu mau dengar suara Tiur 9H. Iya, Bu. Yang kedua apa Nak? Jawabannya Nak? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok. Ya. Coba Ibu mau dengar suara Nabila Putri Aji 9C. Halo Nabila 9C. Dengar suara Ibu? Nabila? Oh mungkin jaringannya ya. Azahra 9A.
Iya, Bu. Iya. Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya tidak jelas. Oh, teksnya tidak jelas ya sayang. Aduh, sayang ya. Iya, nanti Ibu ini aja ya di GCR. Google Classroom ya. Iya. Oh, iya, Bu. Intan Fadia 9F. Intan, tadi baru 2 yang disebutkan ya oleh teman-temanmu. Satu lagi apa, Nak? Cara menemukan informasi dalam teks diskusi. Informasi yang terdapat dalam teks. Kenapa, Neng? Suaranya, Neng, agak kenceng lagi. Menyajikan informasi yang terdapat dalam teks. Ya, menyajikan informasi yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, yaitu Bu Haji Sri, anak-anak kita Alhamdulillah sangat Bu Hana luar aktif biasa. ya. Cuma tidak tahu nih berapa nanti akhirnya kita tahu dari kelas 9A sampai H setelah absen nanti muncul ya Bu Hana. Ya, nanti kalian di absen nanti mau difoto dulu ya. Jadi Bu harapkan videonya diaktifkan semua biar jadi langsung. Ya, biar nanti kelihatan terima kasih wajah anak-anak kalian. semua ya. Materi pembelajaran menyediakan teks diskusi telah berakhir dan sampai dievaluasi. Kita tarik kesimpulan ya bahwa ya teks diskusi itu ya yang tadi tujuannya yaitu supaya kalian tahu informasi ya. Nah, alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi sudah bisa menjawab. Tentunya berarti kalian sedikitnya sudah mengerti. Semoga ya di pertemuan berikutnya yaitu materi apa Bu Hana? Menyimpulkan Iya, menyimpulkan teks isi diskusi. ya. Ya, menyimpulkan yaitu isi isi dan teks. menelaah teks diskusi nanti ada muncul pro dan kontranya lebih seru lagi ya. Di situ kita bisa mengeluarkan baru kita, nanti kita gitu ya. merasakan bahwa pendapat kita disetujui tidak oleh teman-teman kita dan apakah teman-teman kita itu langsung menerima atau menyetujui atau tidak gitu ya, iya, Bu Haji betul ya. Bu Hana. Nah, semoga kalian selalu sehat ya anak-anak semua. Ya, selalu 9A sampai 9H semoga selalu sehat. Jaga Amin. kesehatan Amin. dan patuhi protokol kesehatan yaitu 3M Iya, ya Bu Hana. Ya, apa itu? 3M? Mencuci tangan. Yang kedua, Memakai memakai masker. masker. Yang ketiga, Menjaga jarak. Bagus sekali, terima kasih semuanya. Salam buat mama papa di rumah ya. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri Bu Hana dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, mau difoto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya jangan keluar dulu, mau difoto. Iya, gayanya silakan ya. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gayanya silakan. Ya. Iya. Bagus. Belum mandi Bu Randy Bu. Iya, lanjut lagi. Iya. Enggak, untungnya dia pakai masker jadi kayak nggak kelihatan aja gitu. Lanjut. Yang belum klik videonya masih namanya, mana gambar kaliannya, fotonya tunjukkan. Iya, lanjut sudah? Oh, sudah habis. Iya, terima kasih. Nanti absen akan di-share di grup kelas ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.